Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. sini kami akan mempresentasikan proyek Menpro kami yaitu bernama Buka Warung. Di sini beranggotakan Muhammad Rafidil Akbar, saya sendiri Ridwan Rizky dan Radit Kurnia Rahman. Pertama yaitu ada latar belakang. Jadi perkembangan bisnis jual beli terutama pada suatu toko sekarang ini semakin canggih. Berdirinya minimarket modern yang merajalela di setiap jengkalnya menuntut para pelaku usaha bisnis jual beli untuk senantiasa mengembangkan bisnis mereka agar selalu bertahan dalam persaingan. Minimarket modern yang sangat berkembang pesat di Indonesia adalah Indomaret dan Alfamart. Hadirnya kedua minimarket modern tersebut menimbulkan berbagai ancaman toko kecil dan membuat banyak toko kecil yang akhirnya bangkrut atau gulung tikar. Minimarket merupakan sebuah toko modern yang menjual barang-barang bervariatif dan lengkap yang dibutuhkan setiap harinya, baik perlengkapan yang diperlukan sampai makanan pokok sekalipun. Dengan model pelayanan dan fasilitas yang memadai serta penawaran promo harga yang sangat banyak, membuat minimarket modern ramai oleh para pembeli yang datang untuk berbelanja. Melihat peluang bisnis yang sangat besar ini membuat para pelaku usaha bisnis jual beli terus melakukan sebuah terobosan baru. Salah satu terobosan baru yang dilakukan yaitu dengan mendirikan sebuah website penjualan seperti minimarket sendiri. Salah satunya yang kami dirikan website modern yang diberi nama Buka Warung. Buka Warung sama seperti minimarket modern yang lain, yaitu sama-sama menjual barang-barang yang lengkap yang dibutuhkan setiap harinya, namun dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Alfamart dan Indomaret atau toko lainnya. Buka Warung sendiri menyediakan barang yang lengkap dan diperlukan. Yang kedua ada deskripsi produk. Pertama yaitu tujuan bisnis. Dapat mengembangkan website ini sehingga dapat menjadi website yang jualan yang maksimal, menjadikan website yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggan utamanya. Dari segi harga yang terjangkau, membuat website yang kami buat ini tidak kalah hebatnya dengan website lainnya. Lalu ada tujuan khusus, yaitu tentu saja untuk mempermudah mobilitas dalam melakukan aktivitas jual beli barang pemesanan secara online. Lalu ada tujuan umum, aplikasi ini dibuat selain meningkatkan produktivitas pekerjaan dalam bidang penjualan, selain itu untuk melatih diri dalam membuat usaha sendiri ke depannya dan menambah pengalaman untuk usaha. Yang ketiga, perencanaan produk akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rafin. Waktu Ya, terima kasih Mas Ridwan. Di perancangan produk ini, perangkat usaha di proyek aplikasi yang kami buat ini masih dalam tahap perkembangan. Dikarenakan aplikasi ini masih terbatas dalam mengakses karena belum bisa diakses melalui semua perangkat. Aplikasi ini baru bisa diakses melalui lokalhost saja. Untuk sementara, tim manajemen masih diambil alih oleh pemilik dan satu orang karyawan pemilik akan menjabat sebagai direktur. Selain itu juga menjabat sebagai manajer keuangan untuk karyawan menjabat sebagai pembeli dan juga penjual membantu pemilik minimarket. Next Mas. Yang keempat ada proses produksi. Di proses produksi, kebutuhan fungsional dalam software yang kami buat ini saat ini masih sangat sederhana. Sebagai berikut, software aplikasi yang kami bikin mampu menampilkan menu dashboard, menu produk, pencarian, dan menu kategori produk dan produk terbaru. Lanjut. Di kebutuhan non fungsional dalam software yang kami buat sebagai berikut, perangkat keras yang dibutuhkan itu uh, untuk membuat sistem project ini agar software berjalan dengan baik. Kita sebagai yang ingin membuat software seperti ini harus memiliki perangkat keras seperti berikut. Uh, Jenjang laptop yang untuk membuat website ini itu dari Kemitrans, low juga bisa tapi nggak low banget. Lanjut Mas. Perangkat lunak yang dibutuhkan setelah kita mempersiapkan semua perangkat keras, tindakan selanjutnya yang kita butuhkan untuk membuat programnya adalah software. Berikut aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Dalam membuat
website ini sistem operasi yang dipakai itu Windows 10, software editornya itu Sublime Text, bisa juga pakai VS Code, bahasa programmernya bisa PHP, SQL, dan CSS. Batasan perangkat lunak dalam pembuatan website buka warung ini ada beberapa batasan yang digunakan. Batasan-batasan tersebut antara lain, pada tahap ini website buka warung yang kami buat belum dapat diakses melalui perangkat lain dikarenakan website buka warung ini masih dalam tahap perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raditya Dika. Yang kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini agar dapat meningkatkan penjualan produk yang kami buat, maka kami membuat strategi pemasaran yang matang guna meraih pemasaran yang besar, yaitu dengan cara menetapkan fasilitas website yang relatif mudah dipahami bagi user agar semua konsumen dapat menggunakan aplikasi yang kami tawarkan memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Promosi usaha. Adapun promosi penjualan yang kami lakukan yaitu dengan cara membuat akun sosial media untuk dipasarkan lewat internet dan mempromosikan bisnis kami lewat brosur. Sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan produk yang kami gunakan dalam meningkatkan frekuensi penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan project lewat telepon atau secara langsung. Next. Yang keenam yaitu analisa keuangan. Yang dibutuhkan pada project kali ini yaitu satu, biaya observasi yang dibutuhkan yaitu 1 juta, penyewaan server 1 juta per tahun, UI atau UX designer yaitu 3.500.000, front end developer 3 juta, back end developer 4 juta, perancangan database 1.500.000, biaya maintenance 500.000, transportasi untuk kepentingan 100.000, dan periklanan selama 3 bulan yaitu 2 juta. Total biaya yang dibutuhkan kira-kira sekitar 16.600.000. Hal yang paling krusial dalam pembuatan proposal usaha adalah penjelasan pada aspek keuangan, karena perhitungan yang cermat dan analisa yang tepat akan menentukan kelayakan usaha yang akan dijalankan. Pembahasan analisa keuangan ini meliputi 1. Analisa investasi usaha, 2. Analisa break-even point atau titik impas. Total biaya awal yaitu 16.600.000, total biaya per 3 bulan yaitu 2 juta, keuntungan yang diinginkan yaitu 3 juta rupiah, BEP yaitu 16.600.000 dibagi keuntungan yang diinginkan dikurangi total biaya per bulan yaitu 2 juta rupiah sama dengan 16.600.000 dibagi 1 juta. Total BEP nya 16,6. Minimal kita menjual kepada sponsor iklan sebesar 1.660.000 per bulan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Mas Rafin bisa mendemokan websitenya seperti apa. Ya, izin saya screen sebelumnya. Apakah sudah masuk? Ya, sudah. Nah, di website kami yang bernamakan Buka Warung ini terdapat fitur-fitur di mana fiturnya itu kita dapat kategori apa saja yang dijual atau yang ditawarkan oleh website ini, seperti sayur, buah, pakaian, dan lain-lainnya. Kemudian di bawah ini terdapat juga produk yang dimana produk terbaru atau produknya itu yang ready stock gitu, yang langsung muncul di tampilan utama. Nah, ketika kita mau pilih, misal kita mau mencari kebutuhan sayur, kita tinggal pencet sayur aja. Nah, nanti akan muncul tampilan sayur-sayuran.
kemudian kita kembali lagi. Untuk yang lainnya sama juga seperti buah, nanti juga dia akan muncul buah-buahan. Bisa juga kita cari di pencarian produk ini, seperti kita mau cari laptop misalnya, kita cari produk, itu juga otomatis akan muncul produk-produk laptop yang ditawarkan oleh website ini. Kalau ingin melihat semua produk yang ditawarkan, ini kan masih ada 8, masih ada lagi, yaitu kita pencet produk yang di pojok atas kanan ini, tinggal pencet aja. Nah, kemudian produk akan tampil semua. Yang ready stock itu akan tampil semua. Nah, untuk order kita bisa kita pilih, misalnya kita pilih produk kol nih ya, sayur kol misalnya, kita pencet. Nah, kemudian di sini ada deskripsi, ada harganya juga. Nah, untuk order di sini kami masih menggunakan sistem chat WA gitu. Belum menggunakan jasa JNT atau kurir. Nah, kalau mau order, kita tinggal pencet logo WhatsApp ini. Nah, kemudian si website akan otomatis menuju ke WhatsApp, dan kita tinggal pencet continue to chat untuk membeli produk. Kemudian kita kembali. Nah, untuk di menu pelanggan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Kalau di login atau khusus untuk admin, kita bisa pergi di localhost. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Login. Nah, di sini kita jika login akan disambut dengan selamat datang admin buka warung toko online. Kemudian ke profil. Nah, di profil ini ada menu juga untuk mengubah password login tadi, bisa di bawah sini, dan di sini ada profil di mana nomor atau kontak yang bisa dihubungi dari pemilik dari website buka warung ini. Sudah data kategori. Nah, di data kategori ini yang kami bikin itu terdapat 7 kategori, yaitu ya sayur, buah, pakaian wanita, pakaian pria, accessory, dan handphone dan laptop. Di sini juga dapat kita edit. Nah, misal sayur kan. Nah, di sininya juga tadi sayur. Kita bisa edit lewat sini. Kalau mau mengubah tinggal pencet submit. Kalau ingin menghapus tinggal pencet hapus saja. Kemudian ke data produk. Nah, di data produk ini si admin dapat mengedit atau menambah produk yang akan dijual, seperti edit ini. Nah, di sini di produk yang ini kita dapat tadi edit. Misal ini kan aktif ya, di menu pelanggan ini kan ada nih. Jadi kalau kita tidak aktifkan, belum aktif, terus kita submit. Oke. Nah, otomatis di sini biasanya tidak aktif, dan otomatis di buka warung pun tidak ada. Nah, otomatis produk tadi tidak tampil atau tidak muncul di dashboard. Jadi kita edit lagi, jadi aktif.
Kemudian untuk keluar dari dashboard admin ini, kita tinggal klik keluar aja. Kurang lebih untuk eh, website admin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di buka warung seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman saya bisa kasih saran atau gimana tentang website project yang kita buat ini. Silakan. Mungkin selanjutnya bisa dibuat ini ya, kita akan membuat fitur login password dan register ya Mas di sini. Iya, untuk apa namanya, untuk pelanggan yang masih belum memiliki akun bisa menambahkan apa namanya, eh, fitur register untuk daftar akun terlebih dahulu. Ya, baik. Eh, Mungkin kami akan kedepannya akan memperbagusi atau akan memperbarui dari Mengembangkan. website buka warung ini. Ya, mengembangkan, lebih akan mengembangkan. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.